Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Tentu baik, bukan? Alhamdulillah. Hari ini kita masih di tema 6, subtema 1, pembelajaran keempat. Silakan diambil buku tematiknya tema 6, halaman 34. Nah, di atas terdapat berbagai macam gambar. Kita perhatikan gambar di atas. Ada gambar seorang dokter, ada gambar seorang penari, ada gambar pilot, ada gambar peternak. Nah, dari beberapa gambar itu adalah bagian dari contoh profesi. Profesi yaitu berhubungan dengan cita-cita. Seperti contoh, kemarin juga ada profesi petani. Masih ingat di pembelajaran ketiga? Petani, warga Indonesia banyak yang bekerja sebagai petani. Maka dari itu Indonesia disebut dengan negara agraris karena sebagian besar rakyatnya bekerja sebagai petani. Nah, ada juga yang bekerja sebagai peternak dan lain sebagainya. Kita kembali lagi ke gambar di halaman 34. Perhatikan gambar di atas. Apa yang dapat kamu ceritakan dari gambar tersebut? Ya, kamu dapat memiliki lebih dari satu cita-cita. Cita-citamu pun tidak harus berupa profesi tertentu. Cita-cita seseorang merupakan impian yang ingin dicapai karena ia memiliki minat dan kesukaan. Minat dan kesukaanmu terhadap bidang tertentu dapat membantumu meraih cita-cita. Seperti contoh kemarin, Siti suka merawat tanaman, Siti suka merawat tumbuhan. Nah, Siti ini memiliki cita-cita menjadi peneliti di bidang tumbuhan. Oleh karena itu, untuk mencapai cita-citanya, Siti juga suka membaca buku tentang tumbuhan. Kita lanjut di halaman 35. Apakah cita-cita atau impianmu? Kegiatan apa saja yang kamu suka lakukan di rumah? Kegiatan apa sajakah yang kamu sukai di sekolah? Kegiatan apa yang menurutmu paling sulit dilakukan? Jelaskan kegiatan apa saja yang dapat membantumu untuk meraih cita-cita. Silahkan dikerjakan di buku tugas. Nah, tentunya cita-cita ini ada hubungannya dengan minat dan kesukaan. Jadi, jika kita ingin menjadi seorang peneliti di bidang tumbuhan seperti Siti, maka Siti suka merawat tumbuhan. Siti juga mendukung untuk meraih cita-citanya dengan cara membaca berbagai buku tentang tumbuhan. Bagaimana denganmu? Apakah kamu juga seperti Siti? Silahkan dijelaskan di halaman 35. Nah, kita lanjut di halaman 36. Ayo berlatih. Cari tahulah mengenai kegiatan-kegiatan yang disukai dan kegiatan yang sulit dilakukan oleh temanmu. Lakukan tanya jawab dengan teman sebelahmu. Sebelum melakukan tanya jawab, buatlah pertanyaan-pertanyaan untuk membantumu menemukan informasi yang diperlukan. Silakan dipelajari di halaman 36. Nah, tentunya ada banyak jenis kegiatan yang dapat kamu lakukan. Semuanya pasti memiliki manfaat untuk mencapai cita-cita. Oleh karenanya, kamu harus terus berusaha mengatasi kesulitan-kesulitan dalam melakukan kegiatan yang bermanfaat tersebut. Ayo membaca halaman 37. Kisah sukses mengatasi kegagalan. Itu ada dua cerita seseorang yang berani mengatasi kegagalan untuk meraih cita-citanya. Yang pertama adalah cerita dari Michael Jordan, pemain basket dunia. Kita baca ceritanya. Saat duduk di bangku SMA, Michael pernah gagal masuk tim basket sekolahnya. Ia dianggap tidak cukup tinggi untuk memenuhi persyaratan masuk tim kebanggaannya. Dengan usaha yang sangat keras, ia terus berlatih dan berlatih. Pada saat menjadi pemain basket kelas dunia pun, ia banyak mengalami kegagalan. Ini pengakuannya. Sepanjang karir saya, lebih dari 9.000 tembakan saya meleset. Lebih dari 9.000 tembakan saya meleset.
Saya pernah kalah dalam 300 pertandingan. Paling tidak 26 kali saya dipercaya untuk melakukan tembakan penentu kemenangan, dan saya gagal. Saya berkali-kali mengalami kegagalan, tetapi karena kegagalan itulah saya berhasil. Nah, kita harus mencontoh Michael Jordan. Walaupun dia pada saat SMA itu pernah dianggap tidak cukup tinggi sehingga tidak dapat masuk di tim basket kebanggaannya, tapi karena berlatih dan terus berlatih hingga ia dapat menjadi pemain basket nasional, pemain basket dunia. Nah, selain Michael Jordan, ada lagi Thomas Alva Edison. Siapa Thomas Alva Edison? Ada yang tahu? Thomas Alva Edison ini penemu lampu listrik. Nah, seperti yang kita tahu, oh iya, Thomas Alva Edison berarti dia adalah orang yang sangat hebat, orang yang tidak pernah gagal. Nah, belum tentu. Mari kita baca dulu Thomas Alva Edison, penemu lampu listrik. Semasa sekolah, ia pernah dikeluarkan dari sekolahnya karena dianggap tidak dapat mengikuti pelajaran di sekolah. Nah, Thomas Alva Edison pernah dikeluarkan dari sekolah. Thomas kecil bermasalah dengan pendengarannya. Ia harus berusaha lebih keras dari teman-temannya yang lain dengan belajar sendiri di rumah dan membantu ibunya yang miskin. Dengan belajar sendiri di rumah, Thomas membaca banyak buku yang memacunya melakukan kegiatan berbagai macam percobaan di bidang sains. Beribu kali ia gagal, bukan hanya berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali, tapi ia beribu kali ia gagal. 2000 kali ia mencoba kembali, ia tak pernah menyerah. Kegigihannya pun berbuah manis, sehingga kita dapat menikmati terangnya lampu pijar ciptaannya. Dapatkah kamu bayangkan jika ia menyerah? Nah, tentu kita tidak bisa membayangkan bagaimana jika dulu Thomas Alva Edison itu menyerah untuk menemukan lampu listrik. Mungkin hingga saat ini kita tidak dapat menikmati terangnya lampu listrik. Thomas menceritakan rahasia keberhasilannya. Jika saya ditanya, apakah yang dapat membuat seseorang berhasil dalam hidupnya? Jawaban saya sama, orang itu harus terus menambah kegagalannya. Jika kamu takut gagal, kamu tidak berani mencoba dan berusaha. Di halaman 38 ada 4 soal mengenai 2 kisah orang sukses yang mengatasi kegagalan. Silahkan dikerjakan di buku tugas. Kita lanjut di halaman 39, itu ada gambar Udin dan Benny. Udin berkata kepada Benny, "Terkadang saya malu jika berbicara di depan banyak orang. Bagaimana saya bisa menjadi guru yang baik?" Nah, cita-citanya Udin ini menjadi seorang guru, tapi ia malu jika berbicara di depan orang banyak. Benny menjawab, "Semuanya perlu dilatih, Din. Aku pun demikian. Aku harus terus berlatih agar bisa menjadi olahragawan yang hebat. Meskipun badanku kecil, nyaliku tidak kecil. Yuk kita saling memberi semangat untuk mencapai cita-cita kita." Benny bercita-cita menjadi seorang olahragawan. Walaupun badannya kecil, tetapi nyalinya tidak kecil. Mereka berdua saling memberi semangat. Kita lanjut di halaman 40. Silahkan dibaca. Nah, sebelum masuk di halaman 40, kita harus terlebih dahulu belajar tentang ras. Ras adalah pengelompokan atau penggolongan manusia berdasarkan ciri fisiknya atau berdasarkan faktor biologisnya. Ras di Indonesia kurang lebih ada 4. Yang pertama adalah ras Papua Melanesia. Ciri-cirinya yaitu kulit hitam, rambut keriting, badan kekar, hidung mancung, bibir tebal. Ras Mongoloid biasanya terdapat di Papua dan Kepulauan Aru. Yang kedua ada ras Deutero Melayu atau Melayu Muda. Ciri-cirinya adalah kulit sawo matang, rambut lurus, badan tinggi, mulut sedang, hidung sedang, rahang lebih kecil daripada Proto Melayu atau Melayu tua.
Terdapat di mana ras Deutero Melayu atau Melayu Muda? Terdapat di suku Jawa, suku Madura, suku Banjar di Kalimantan Selatan, suku Aceh, suku Minangkabau di Sumatera Barat, dan suku Bugis di Sulawesi Selatan. Jadi suku Jawa masuk ke ras mana? Yaitu masuk di ras Melayu Muda. Sedangkan ras yang ketiga adalah ras Melayu Tua atau Proto Melayu. Ras Proto Melayu ini adalah ras nenek moyang Indonesia. Ciri-ciri dari ras Melayu Tua adalah rambut ikal, ada juga yang lurus, muka bulat, kulit sawo matang, badan tinggi, hidung sedang atau agak lebar. Nah, tulang rahangnya lebih besar daripada Deutero Melayu atau Melayu Muda. Terdapat di mana? Ras Melayu Tua ini terdapat di suku Batak, Sumatera Utara, suku Toraja, Sulawesi Selatan, suku Sasak di Lombok, suku Nias, dan suku Dayak di Kalimantan Selatan. Yang keempat ada ras Vedoid. Ras Vedoid ciri-cirinya adalah perawakan kecil, rambut berombak, kulitnya sawo matang. Terdapat di mana ras Vedoid ini? Terdapat di suku Gayo. Di mana suku Gayo itu? Di Toba, di Danau Toba. Suku Kubu di Jambi dan suku Tomuna di Mentawai. Nah, kurang lebih ada 4 ras di Indonesia, tetapi Indonesia sendiri terdapat perpaduan dari ras lain juga, seperti ada warga Cina, ada warga Jepang, ada warga Korea, India, dan lain sebagainya yang menikah dengan orang Indonesia. Jadi ada perpaduan ras. Nah, orang Cina, Jepang, Korea itu masuk ke dalam ras Mongoloid. Ras Mongoloid ini ciri-cirinya adalah kulitnya putih, rambutnya lurus, matanya sipit. Sedangkan Arab, Pakistan, dan Indonesia itu masuk ke dalam ras Kaukasoid. Kaukasoid ini memiliki ciri-ciri hidung mancung, terdapat bulu di sekitar tubuhnya, perawakannya tinggi. Nah, sesudah belajar tentang ras, kita lihat halaman 40. Negara Indonesia yang terletak di titik persilangan antara berbagai bangsa menyebabkan beragamnya ras yang ada di Indonesia, seperti yang tadi jelaskan. Ras berkaitan dengan ciri-ciri fisik atau ciri tubuh. Setiap suku di Indonesia memiliki ciri fisik yang berbeda. Masyarakat yang tinggal di Pulau Papua dan Pulau Aru merupakan satu kelompok ras. Adi dijelaskan ras apa tadi? Yaitu ras Papua Melanesia. Sedangkan kelompok Sakai dari Riau, Kupu, Sumatera Selatan, suku Tomuna dari Pulau Muna, masyarakat Enggano di Bengkulu, dan masyarakat Mentawai memiliki kemiripan satu dan yang lain. Nah, itu dari ras apa tadi? Ras Vedoid. Sedangkan masyarakat Batak, Toraja, dan Dayak masuk ke dalam ras apa? Ras Proto Melayu. Dan yang terakhir, Madura, Jawa, dan Bali masuk ke dalam ras Deutero Melayu atau Melayu Muda. Di halaman 41, ayo berdiskusi, ada 4 soal, silakan dikerjakan di buku tugas. Kita lanjut di halaman 42, ayo membaca. Perbedaan ciri fisik antar ras dan suku bangsa memperkaya keragaman masyarakat Indonesia. Keragaman yang menguatkan satu dengan yang lain sebagai bangsa Indonesia yang berbesar hati hidup rukun dalam perbedaan. Keunikan tersebut disampaikan pada sebuah puisi. Nah, sesudah kita belajar tentang ras, kita lanjut lagi belajar tentang puisi yang ada hubungannya dengan keragaman di Indonesia. Kita baca bersama-sama puisi karya Dekaritas yang berjudul Tanah Airku, Tanah yang Beragam. Kamu menyebut dirimu orang Toraja, dia menyebut dirinya orang Papua, aku menyebut diriku orang Madura. Kami menyebut diri kami orang Indonesia.
Kamu bersyukur dilahirkan di tanah para raja. Dia berterima kasih bergelar mutiara hitam. Aku bangga disebut punggawa. Kami bersujud dikenal sebagai Nusantara. Tanah airku, tanah titipan para dewa. Tanah airku, tanah pusaka. Tanah airku, tanah yang beragam. Segalanya ada untuk manusia Indonesia. Mari kita rawat Ibu Pertiwi ini. Mari kita sayangi jagat Nusantara ini. Mari kita pelihara pusaka ini demi kita bangsa Indonesia. Sudahkah kamu menyimak puisi tersebut? Tahukah kamu makna puisi tersebut? Jika di pembelajaran kemarin kita belajar tentang ciri-ciri puisi yaitu rima. Rima adalah persamaan bunyi. Di pembelajaran 4 ini kita belajar tentang makna puisi. Makna dari bait puisi pertama adalah, silakan dibaca. Bait pertama isinya maknanya adalah, bangsa Indonesia terdiri dari beberapa suku. Ada Toraja, ada Papua, ada Madura. Tapi walaupun berbeda suku, kami tetap bangsa Indonesia. Makna bait kedua, masing-masing suku bangsa bangga dengan identitas sukunya. Dan semua suku tersebut dikenal dengan sebutan bangsa Indonesia. Makna puisi bait ketiga, negeri Indonesia memiliki kekayaan alam dan budaya yang beragam. Keragaman tersebut untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Semuanya itu adalah anugerah dari Tuhan. Sedangkan makna dari bait puisi keempat adalah, seluruh warga berkewajiban merawat, menjaga, menyayangi, dan memelihara bangsa Indonesia. Sekarang tugasnya adalah, silakan ringkas makna dari keseluruhan puisi yang tadi. Dikerjakan di buku tugas juga. Keragaman di Indonesia tidak melulu tentang budaya dan tradisinya. Adanya keragaman alam mengakibatkan beragamnya sumber daya alam yang ada. Seperti yang sudah dipelajari, sumber daya alam masih ingat ada berapa? Ada 2, yaitu diperbarui dan tidak diperbarui. Sumber daya alam yang diperbarui itu dapat digunakan berulang-ulang, dapat dilestarikan, dan jumlahnya di alam itu melimpah. Jadi tidak akan habis karena bisa didaur ulang atau bisa dilestarikan. Sedangkan yang tidak dapat diperbarui itu tidak dapat didaur ulang. Jumlahnya di alam itu terbatas. Jadi apa? Jadi kita berkewajiban untuk menggunakannya dengan bijak, menghematnya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Sudah paham anak-anak? Jika memang sudah paham, silakan dikerjakan tugas halaman 38, 41, dan 44 di buku tugas. Di halaman 44, makna puisi secara keseluruhan. Sampean disuruh mencari makna puisi secara keseluruhan dari puisi yang berjudul Tanah Airku, Tanah yang Beragam. Serta sampean harus mencari sumber daya alam di sekitarmu, cari contoh sumber daya alam dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, serta apa manfaatnya di daerahmu. Silakan cari contohnya masing-masing 3 contoh. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Semoga kita selalu sehat, selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.